wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sinogati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tawang 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu karyawan-karyawati SD Negeri Tawang 1. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan pengimbasan dari salah satu modul saya di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini adalah inti dari materi kita pada siang hari ini, ya, tentang budaya positif. Meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ada sebuah gambar Bapak Ibu, kira-kira itu gambar apa? Monggo. Ngobrol apa? Coba, itu ada makna yang terkandung dari gambar ini. Diibaratkan batu itu adalah murid, kemudian orang yang memukul batu itu adalah seorang guru. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan apa makna dari gambar tersebut. Guru harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi murid. Guru bisa memecahkan masalah yang dihadapi murid. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Guru harus bisa memecahkan murid yang berhati batu. Hati batu. Berhati batu. Terima kasih Bu Ki dan Pak Wid atas jawabannya. Dari gambar ini kita sebagai pendidik, diibaratkan sebagai pemukul batunya, kemudian batu itu adalah seorang murid. Ketika kita itu selalu menekan, memberi hantaman kepada murid, kira-kira batunya itu akan menjadi bagaimana, Bapak Ibu? Pecah. Nah, begitu juga dengan murid. Ketika kita hanya membentak-bentak, kita hanya mematahkan mental murid, itu maka murid juga akan hancur. Begitu filosofinya, begitu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau mboten Bapak Ibu? Mboten. Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju untuk jangka pendek atau jangka panjang? Pendek, ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju untuk jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang, mari kita bahas bersama. Pelajaran pertama, pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada sebuah perubahan paradigma Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Kira-kira A itu akan memberikannya atau akan mempertahankan apa yang digenggam?
bisa memberikan. Iya, betul. Terima kasih atas jawabannya Bu Ki dan Bu Esther. Betul, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu bisa langsung memberikan. Yang kedua, akan mempertahankan apa yang digenggam. Nah, itu tergantung dari diri kita. Bagaimana cara kita itu mengontrol diri kita sendiri. Begitu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Jadi guru itu mengontrol siswa. Sebenarnya murid itu punya keinginan sendiri. Selama dia tidak mau mengerjakan apa yang diminta guru, dia juga tidak akan melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan kritik atau dengan perkataan yang pedas mungkin ya, yang dimaksud di sini. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud di sini, penguatan positif efektif itu termasuk bujukan, rayuan. Tapi itu kan akan membuat anak kadang seperti bahasanya itu aleman. Jaga dibujuk, dirayu dulu begitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku lebih tua, jadi aku lebih paham, seperti itu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang lain itu belum tentu berpandangan sama dengan pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal suatu perilaku juga memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti juga mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ketika saya tidak mau melakukannya, saya juga tidak akan melakukan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah peta konsepnya Bapak Ibu. Disiplin positif, kemudian sampai dengan nanti kita akan belajar bersama tentang segitiga restitusi. Posisi kita sebagai guru dalam menghadapi masalah murid itu bagaimana nanti akan kita bahas bersama. Kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu mengutip pendapat dari Dr. William Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan
Ketika kita akan melakukan sesuatu, itu sebenarnya ada 3 motivasi Bapak Ibu. Ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalam. Yang termasuk dari luar itu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, itu dari diri sendiri, itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya misalkan ada murid itu melaksanakan piket di kelas. Ada 3 motivasi yang dilakukan anak itu. Bisa kemungkinan motivasinya. Yang pertama, supaya tidak dihukum guru, kok tidak piket. Yang kedua, supaya mendapatkan imbalan. Atau penghargaan, kamu rajin sekali piket gitu. Kemudian yang dari diri sendiri itu memang keinginan kita, ya, untuk menghargai diri sendiri. Memang tugas saya piket, begitu. Nah, sesuai dengan kurikulum kita nih Bapak Ibu, Merdeka Belajar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini nih, dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan bisa dihukum? Maksudnya bagaimana? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah itu jadi sebenarnya penghargaan itu akan memberikan masa ketergantungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada tetap berpengaruh nih Bapak Ibu penghargaan itu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi tepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya ketika kita di kelas, ayo siapa yang bisa menjawab, nanti akan guru beri hadiah. Nah, itu adalah salah satu pemberian reward untuk siswa yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Karena reward itu sebagai salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar, tidak dari diri kita sendiri. Besok lagi juga akan ketergantungan. Ketika tidak ada hadiah, apakah minat siswa itu akan sama ketika siswa itu mendapat hadiah? Iya, begitu Bu. Jadi itulah sebenarnya minusnya dari kita itu memberikan reward kepada siswa. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama Bapak Ibu? Beda. Ada beberapa tindakan guru. Mari kita bahas bersama. Apakah itu termasuk hukuman? Apakah itu termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita bahas bersama. Yang pertama betul termasuk hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Diminta push up karena tidak menggunakan masker hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Diminta untuk tidak mengenakan sepatu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Ketika terlambat pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Karena pelajaran PJOK dengan berkeliling lapangan basket itu kan juga menyehatkan. Karena hukuman itu adalah bersifat menyakiti fisik, begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi mengelilingi, kemudian menulis. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti kita menumpahkan minuman temannya, mau tidak mau kita juga harus membersihkan, begitu. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, baik itu fisik ataupun hati, mungkin bisa sakit hati karena pernah dihukum. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai kedisiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman ya. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang kita lihat bahwa hukuman itu adalah identitas dari kegagalan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian menimbulkan anak menjadi tidak nyaman. Kemudian jika ada pelaku dan korban, ya kalau di sini korban itu mendapatkan keadilan, tapi berbeda dengan pelakunya, akan merasakan hal yang menyakitkan tadi, yang tidak nyaman tadi, akan merasa tersakiti, begitu ya. Kalau yang sukses, identitas sukses dalam menerapkan disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada beberapa statement ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Menjaga keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Mengapa kita
kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan. Agar tidak kena sanksi atau hukuman. Mengapa tidak peraturan saja? Karena sebenarnya yang pertama itu juga bisa menjawab takut karena ditilang. Tetapi itu hanya peraturan saja. Kita yakin ketika kita memakai helm, kita akan lebih selamat, lebih aman. Kemudian ketika masa COVID kemarin ada 3M, kita juga akan meyakini bahwa 3M itu akan membuat untuk kesehatan kita. Itu adalah sebuah keyakinan. Kita yakin bahwa kesehatan itu penting untuk kita, begitu. Jadi peraturan itu sebenarnya dasar dari keyakinan, hanya peraturan saja. Akan lebih kita taati ketika kita itu tahu manfaatnya. Kita yakin bahwa di balik peraturan itu adalah sesuatu hal yang positif untuk kita. Begitu, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Nah ini peraturan kelas. Ketika peraturan kelas itu sudah terlaksana, sudah diyakini oleh seluruh warga kelas, maka akan terwujud keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan dengan baik, akan menimbulkan lingkungan positif dan yang akan membudaya di lingkungan sekolah. Ini adalah contoh keyakinannya, kayak contoh keyakinan kelas. Misalnya itu kayak kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, itu adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas. Ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, begitu. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan, ya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya itu adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya dengan nilai menghormati orang lain, begitu seterusnya. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Perlu diketahui bahwa identitas gagal dalam posisi kontrol kita itu ada 2. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil itu ada bisa menjadi teman, kemudian pemantau, dan juga manajer. Contohnya dari penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu termasuk contoh posisi kita jika kita itu sebagai penghukum itu seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan sikap kamu, seharusnya kamu bisa lebih baik dari ini, gitu. Itu salah satu contoh yang bisa membuat murid itu akan menjadi merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti contoh, ayolah Bu Guru minta tolong, kali ini saja nurut dengan Bu Guru. Itu bisa sebagai contoh dari posisi kita sebagai teman dengan murid itu. Kemudian pemantau, menghitung, mengukur apa peraturannya, kita memantau murid kita. Yang terakhir manajer, yang seharusnya kita lakukan, posisi kita itu sebenarnya adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi, begitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini ada contoh, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu contoh
contoh dari pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, nah, nanti dihukum kalau jadi posisi penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak guru. Sekali ini saja. Begitu adalah salah satu contoh dari posisi teman. Kemudian memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian manajernya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita berbincang dengan muridnya itu untuk mencari solusi tentang apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah perkataan dari penghukum. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada sebuah segitiga yang namanya segitiga restitusi adalah panduan kita untuk menyelesaikan masalah murid ketika kita itu memposisikan diri kita sebagai manajer, memanage murid supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tanpa harus membentak atau menyakiti murid. Kita bisa mengajak murid itu memahami apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang harus dia lakukan, itu melalui segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kalimat yang bisa diucapkan ketika kita masuk ke ini, menstabilkan identitas. Validasi menanyakan. Validasi dulu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti misalkan di video ini kemarin, ilustrasi dulu ya Bapak Ibu, contoh dari menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang dapat kita sampaikan kepada murid ketika kita melakukan segitiga restitusi di langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Murid membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagimu? Nah, itu ada beberapa contoh kalimat di langkah kedua, yaitu di validasi kebutuhan. Lanjut yang ketiga, langkah terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu adalah contoh dari menanyakan keyakinan. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu tentang nilai keyakinannya, yaitu
nilai disiplin dan tepat waktu. Nah, Aisyah adalah murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Aisyah tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan segitiga restitusi. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi waktunya ke moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dita. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Dita tentang budaya positif. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami buka pertama 2 pertanyaan. Monggo siapa yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Hendita tadi, saya akan menanyakan tentang reward. Mengapa pemberian reward itu dilarang dan apakah boleh kita memberi reward untuk anak yang berprestasi, misalkan ketika lomba mendapatkan juara? Mungkin ini pertanyaan dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya mau menanyakan dari paparan yang sudah kita terima bersama tadi. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kalau peraturan itu kan bisa langsung dikeluarkan, tetapi tadi dibahas tentang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu bagaimana cara membentuknya? Membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lastri dulu. Tadi tentang reward. Reward atau penghargaan untuk murid itu ada. Kenapa kok dilarang ya? Kenapa tidak diperbolehkan kita untuk memberikan reward kepada murid? Itu alasannya adalah karena termasuk motivasi eksternal, Bu Lastri. Jadi ketika murid itu akan bersemangat atau termotivasi itu hanya semata-mata untuk mendapatkan reward itu, kebanyakan seperti itu. Dan ketika guru itu tidak membawa reward, pasti murid itu akan menanyakan, Bu dapat apa? Misalkan kita sudah terbiasa memberikan reward itu kepada murid, suatu saat pasti murid akan seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami. Nanti dapat apa Bu? Gitu. Itu kenapa kok dilarang? Itu karena memang motivasi itu tidak timbul dari dalam diri kita, kesadaran kita untuk kesadaran murid itu untuk maju, tetapi itu karena ada iming-iming tadi. Kemudian untuk penghargaan untuk murid yang berprestasi, kalau menurut saya pribadi itu sah-sah saja. Itu kan penghargaan ya, murid itu sudah berjuang dan untuk berjuangnya itu memang dari diri sendiri, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu tadi. Itu adalah sebuah penghargaan. Kalau menurut saya itu boleh saja, karena itu kan bukan bukan sebuah motivasi, bukan untuk, maksudnya murid itu tidak semata-mata termotivasi melakukan lomba itu, memenangkan lomba itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan tadi. Memang untuk menghargai diri sendiri tadi, sudah mendapatkan tugas, mendapatkan amanah dari sekolah, melaksanakan lomba, dan murid itu sudah memenangkan lomba tadi, begitu. Kemudian apa ada pertanyaan lagi atau sudah terjawab, Bu Lastri? Sudah, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu Esther, tentang keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu dibentuk dari kesepakatan kelas, seperti yang sudah
ada di kelas nggih. Itu sebenarnya kita bisa membuatnya itu sebenarnya bersama-sama, karena kesepakatan yang namanya sepakat itu kan disepakati oleh semua murid dengan guru, tidak hanya membantu guru tetapi juga membantu murid untuk mendisiplinkan diri murid tersebut. Jadi cara membuatnya, langkah membuat keyakinan kelas itu adalah kita membuat kesepakatan kelas tersebut. Kita dapat bersama-sama dari kertas apa ya namanya, yang dapat ditempel, bukan post-it ya, itu bisa dibagikan dengan semua murid. Kemudian semua murid itu bisa dapat berpendapat kira-kira apa peraturan hal-hal yang mau kita sepakati. Contohnya melaksanakan piket setiap hari, melaksanakan piket sesuai jadwal misalkan begitu, mendengarkan penjelasan guru, tidak gojek sendiri, tidak membuang sampah, tidak main bola di kelas. Nah itu nanti semua murid itu bisa menuliskan, bisa mengusulkan apa yang akan disepakati. Kemudian kita bahas bersama, karena kesepakatan juga disepakati bersama. Jadi kita pilih dulu kira-kira yang mana ketika sudah sepakat. Nah itu adalah sebuah kesepakatan. Nilai yang terkandung dari kesepakatan itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Itu Bu Esther. Apakah sudah terjawab Bu Esther? Sudah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator lagi. Tadi pemaparan dan sesi tanya jawab dari budaya positif. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Lasri dan Bu Esther. Semoga cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah refleksi. Bapak Ibu dimohon memberikan refleksi atas kegiatan hari ini dengan menuliskan di kertas yang telah kami sediakan. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Maka untuk berikutnya acara kita lanjutkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.